Selamat pagi saudara. Pada pagi hari ini kita mau beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Meskipun saudara ada di dalam rumah, mari kita tetap semangat memuji muliakan nama Tuhan. Karena kita percaya lewat setiap pujian ada kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita berdiri semuanya saudara. Mari kita nyanyikan lagu Sungguh Indah.
Dia saudara. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri dalam segala keadaan yang kami hadapi saat ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kau setia kepada kami. Dan pada saat pagi hari ini Bapa, kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami beribadah kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Karena sungguh indah anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory, glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Bapa. Kami mulai ada dalam rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau. Kiranya Tuhan Kau bertahan dalam setiap puji-pujian kami. Bila kiranya Tuhan Yesus, setiap apa yang kami lakukan pada hari ini Bapa boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan kepada akhirnya. Bila kiranya Kau yang turut campur tangan Tuhan, Kau yang ambil alih Tuhan Yesus ibadah kami pada saat pagi hari ini Bapa. Jika ada kuasa jahat, kuasa iblis Tuhan, kami satu hati kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur padamu Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ibadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 19 April 2020, kami buka dan kami mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang sudah ada dan yang akan ada dan yang akan datang kembali untuk menjemput jemaat yang hadir pada pagi hari ini adalah Yesus Alfa dan Omega, Kepala Gereja, Pembaptis Roh Kudus, Pokok anggur yang benar, Raja di atas segala raja, Penyelamat rumah tangga sidang jemaat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Mari kita memulai ibadah kita. Mari kita nyanyikan lagu Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dahsyatnya Allah kita, Dia bernama Yesus.
kuasa, Dia kuasa. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Bukan hati susah, ikatan terlepas, yang timpang dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh dapat jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Hiburkan hati susah, ikatan terlepas, yang lumpuh dalam jalan, yang buta melihat. Dia kuasa, Dia kuasa, ku tahu Dia kuasa, ku tahu Tuhan kuasa, tolong saya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan berkuasa dalam hidup kita. Kita ganti lagu kita dengan Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Api menyala, api menyala di depannya, membakar semua musuhnya. Bukit-bukit pun runtuh dalam hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Bumi bersuka, bumi bersuka, bumi bersuka. Umatnya bersorak. Hey, Tuhan berkuasa. Haleluya saudara. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Jangan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya saudara, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan lagu Jejakmu Tuhan. Haleluya Yesus, glory bagimu Tuhan. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai dibelah
tara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hati. Sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin Tuhan. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat ibadah kami di pagi ini. Kami merasakan Engkau ada dan Engkau hadir dalam hidup kami, melewati hari-hari yang begitu sulit hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, kami ada di hadirat-Mu untuk kami memuji menyembah-Mu, dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, berbicara bagi kami, agar lewat firman-Mu kami dapat mengerti, karena hanya firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan bagi kami, memberi semangat yang baru yang dikerjakan oleh Roh Allah. Urapi hamba-Mu, Engkau tahu keterbatasan hamba-Mu, urapi dia dari ujung rambutnya sampai kaki hamba-Mu. Biarlah Tuhan semua pengurapan-Mu terjadi, kemuliaan dari tempat yang maha tinggi bersama dengan kami. Dan kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi jemaat Papan Mas. Kami sangat merindukan saudara. Kami sangat ingin berjumpa dengan saudara. Tetapi karena keadaan ini, masa pandemi COVID-19, kita disuruh beribadah di rumah-rumah. Tidak mengapa, tapi kita tak bersuka cita, amin. Keluarga Roberto, keluarga Siombing, amin. Keluarga Manurung, keluarga Ibu Hidayat, keluarga Ibu Stella, dan lain semuanya ya saudara ya, nanti habis waktunya. Tetap kuat, sehat, karena Tuhan Yesus menyertai kita, amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita. Ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara.
Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah artinya berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh. Di dalam mencari ini ada usaha untuk mendapatkan sesuatu. Ya, mencari Tuhan adalah hal yang sangat penting. Ya, banyak kita mencari harta, mencari seseorang yang sudah lama tidak kita temui, dan banyak ya pencarian. Tetapi di sini kita akan belajar bahwa dari semuanya mencari Tuhan adalah hal yang sangat penting bagi setiap pembaharuan atau kebangunan rohani di antara umat Allah. Dalam 2 Tawarik 14 ayat yang keempat, 2 Tawarik pasal 14 ayat keempat, di sana kita belajar tentang Raja Asa. Ya, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Raja mengeluarkan perintah untuk mencari Tuhan, Raja Asa, supaya Yehuda mencari Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yang telah mengeluarkan mereka dari berbagai-bagai keadaan hidup, yang telah mengeluarkan mereka dari Mesir, yang telah membebaskan mereka dari banyak peperangan, dan itu yang harus dicari. Ya, ada sebanyak 29 kali dalam seluruh kitab Tawarikh untuk mencari, perintah untuk mencari Tuhan. Ini berarti saudara, menginginkan dan mencari kehadiran Allah, persekutuan dan kerajaan dan kehadirannya. Betapa kita hari-hari ini, walaupun keadaan yang sedemikian yang saudara alami, tetapi kita diperintahkan untuk mencari Tuhan. Sebab Tuhan mau Dia kita cari. Sebab Tuhan mau kita berkata, Tuhan kami butuh Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan dalam hidup kami. Orang mencari itu orang yang memerlukan. Orang yang membutuhkan. Dari mulut-mulut jemaat GP di Papan Mas, dimanapun saudara berada, dalam rumah-rumah saudara, dalam tiap-tiap hari, yang saudara tidak bisa keluar rumah, kalau tidak ada keadaan-keadaan yang perlu. Dan semua kita juga harus, hal-hal yang kita harus lakukan saudara, membuat kita ini banyak waktu untuk Tuhan. Membuat kita untuk mencari Tuhan. Ya, mencari kehadiran Tuhan. Allah perintahkan kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan. Ya, mencari Tuhan mencakup pertama saudara, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati dan di dalam doa yang sungguh-sungguh. Yeremia 29 ayat yang ke-12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Yang pertama di sini dalam mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan. Tetapi kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan berjanji, engkau akan menemukan aku, kata Tuhan. Apabila engkau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila engkau menanyakan aku dengan segenap hati. Di sini untuk mencari Tuhan, yang pertama adalah segenap hati kita. Dalam kita beribadah di rumah pun, walaupun kita secara online, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita memuji Tuhan. Ya, ibadah kita tidak seperti biasa di gereja 2 jam, tapi ini cuma 1 jam. Dalam setiap lagu demi lagu berikan untuk Tuhan.
Berikan hatimu, segenap hatimu untuk Tuhan. Benar-benar fokus, sisihkan semua pikiran-pikiran yang lain. Tapi benar-benar engkau pandang Yesus. Ini adalah mencari kehadiran Tuhan. Lalu kita buka juga kembali dalam 2 Tawarikh 15 ayat yang ke-11 sampai ke-14. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Amin, saudara. Bahwa mereka mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan bulat hati. Ya, mereka telah Tuhan lepaskan. Ya, banyak hal yang sudah mereka menang atas banyak pencobaan. Raja Asa di sini, saudara, adalah seorang raja yang memberikan pembaharuan. Raja Asa, dia pernah didatangi oleh orang-orang Ethiopia yang dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta mendatangi daripada Asa. Tapi Asa datang kepada Tuhan. Setelah mereka melewati itu semua, sesuatu kekuatan besar mereka bisa kalahkan. Mereka memberikan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa. Dan mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan. Untuk setia mencari Tuhan. Saudara, di rumah-rumah saudara, adakan selalu mesbah keluarga, bukan hanya pada waktu ibadah saja. Tetapi saudara, dalam setiap hari adakan mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengatakan Tuhan kami perlu Engkau. Ada hukum dalam rumah tangga saudara. Katakan kepada anakmu, hai suami-suami, ataupun engkau sebagai ibu rumah tangga yang sudah menjadi kepala rumah tangga. Katakan kita harus mencari Tuhan. Walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap mencari Tuhan. Jangan lemah saudara. Jangan lemah, cuma ibadah lewat online seperti nonton TV aja rasanya. Tapi saudara harus bulatkan hati saudara seperti orang-orang Yehuda ini. Mereka mencari Tuhan, membulatkan hatinya. Dalam keadaan sedemikian pun, saudara harus bulat hati memuji Tuhan, mencari Tuhan, mencari kekuatan Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Mari kita, mungkin selama ini kita beribadah terlambat ke gereja. Seringkali Bapak Gembala di hari Minggu, jangan terlambat, jangan terlambat. Bukan buat hamba Tuhan saudara, tapi buat Tuhan. Bagaimana orang yang mencari ini, ya. Yang kedua dalam mencari Tuhan mencakup lapar dan dahaga akan kebenaran dan kehadiran Allah. Matius 5 ayat yang ke-6. Matius pasal 5 ayat ke-6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, ini berbicara tentang kebutuhan pokok yang tidak bisa tidak. Kalau orang makan, orang haus, itu kebutuhan pokok. Setiap makhluk hidup, dia butuh. Kita pun kepada Tuhan seperti itu saudara. Kalau kita lapar, ya, coba lihat bapak-bapak kalau pulang kerja, dia lapar, ya, lalu saudara di rumah belum siapkan makanan dari kantor atau dari mana, udah macet di jalanan lalu nggak siapkan makanan, atau baru kerja dia beres-beres baru nggak ada makanan, dia bisa marah saudara. Kemarahan orang yang lapar itu 2 kali lipat, hati-hati, ya. Mari saudara, kita mencari Tuhan itu lapar dan haus
kebutuhan yang penting, kebutuhan yang vital dalam hidup kita. Ya, bagaimana Daud katakan, aku merindukan engkau seperti rusa yang merindukan air. Demikianlah jiwaku merindukan engkau Tuhan. Rusa kebutuhan pokoknya, kebutuhan vitalnya adalah air. Kalau tidak ada air dia bisa mati, saudara. Demikian juga kita, bagaimana kita datang kepada Tuhan. Aku butuh Tuhan, aku butuh Yesus. Saat engkau berdoa, engkau berteriak, Tuhan kami perlu engkau. Menghadapi masa-masa yang sulit ini, saudara harus betul-betul datang kepada Yesus dengan hati yang hancur. Lapar dan haus akan Tuhan. Orang-orang yang lapar dan haus akan dipuaskan, kata Tuhan Yesus. Sebagaimana engkau datang kepada Tuhan, begitulah engkau dipuaskan oleh Tuhan. Saat kita datang kepada Tuhan, saya kalau berdoa saya bilang, Tuhan aku datang di sungai-Mu. Aku ingin menikmati sungai keindahan-Mu. Dan aku ingin tenggelam dalam sungai keindahan-Mu. Dan aku ingin di dalamnya selalu. Dan saya merasakan hadirat Allah yang memberikan kekuatan, memberikan kemenangan dalam hidup saya. Memberikan saya tinggal dalam hadirat Tuhan yang begitu indah. Dia puaskan jiwa kita. Apa yang dapat memuaskan jiwa di dunia ini? Hanya Yesus. Hanya Allah Roh Kudus yang sanggup memuaskan jiwa saudara. Saat saudara, jiwa saudara dipuaskan, saudara akan tenang menghadapi apapun. Apapun kabar, ya. Mungkin di Bekasi sudah ada PSBB ya yang dilaksanakan, diberlakukan. Saudara, semua itu tidak membuat sukacita kita hilang. Tidak membuat sukacita kita itu, yaduh, semakin ini Tuhan tidak dengar saya sudah berdoa ataukah sudah berpuasa. Tetapi melewati tahap demi tahap ini, kita mau tetap haus dan lapar, mementingkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Namanya urusan perut saudara, berjuang sekuat tenaga. Ya. Filipi pasal 3 ayat ke-8. Orang-orang sekarang saudara, urusan perut ya bisa ya begitu saudara, berjuang mati-matian. Tetapi kita saudara sebagai anak Tuhan harus memiliki keinginan untuk selalu mencari dan mencari Tuhan. Ada kesungguh-sungguhan kita kepada Tuhan. Filipi pasal yang ketiga. Ayat yang ke-8 sampai 10. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini adalah Rasul Paulus, seorang rasul yang latar belakangnya adalah seorang yang ganas saudara, membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi ketika dia ditangkap oleh Tuhan, seorang yang ganas saudara, tetapi ketika ditangkap oleh Tuhan, dia katakan aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan dikatakan bahwa aku menganggap segala sesuatu itu sampah. Dan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya. Kita telah mendengar bagaimana kebangkitan Yesus. Dan kita telah mengalami kuasa kebangkitan itu. Sudah bertahun-tahun ikut Tuhan atau puluhan tahun. Atau dari kandungan kita sudah menjadi anak Tuhan. Kita merasakan kuasa kebangkitan itu nyata dalam hidup kita. Kita sebagaimana ada bisa melakukan aktivitas kita. Ya, kita tidak lemah, kita tidak gampang melorot saudara, tidak gampang layu. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang telah mati, rela mati bagi saudara. Dia yang mengasihi saudara. Dia telah bangkit.
Dan sampai saat ini kuasa kebangkitannya tetap menjadi bagian jemaat GBI Papan Mas. Itu sebabnya saudara, kita mau haus dan lapar. Kita suka membaca firman Tuhan di rumah, suka berdoa, haus dan lapar. Ini adalah cara mencari Tuhan. Mungkin ada yang berpuasa. Saudara lakukan puasa saudara dengan segenap hati saudara. Lakukan dengan segenap jiwa saudara. Dan selanjutnya saudara, yang ketiga, mencari Tuhan mencakup. Tiga, mengikat diri dengan sepenuh hati untuk mengikuti kehendak Allah dan meninggalkan semua tindakan yang tidak benar. Ya, mengikat diri artinya kita telah terikat. Seperti saya telah diikat pernikahan dengan suami saya, Bapak Gembala saudara. Saya nggak bisa lagi kemana-mana. Sudah menjadi milik. Nggak bisa saya suka-suka hati ketika masih pacaran, boleh putus nyambung. Tapi kalau sudah diikat dalam pernikahan nggak bisa lagi. Demikian juga kita dalam kita mencari Tuhan itu mencakup mengikat diri sepenuh hati. Tadi kita haus dan lapar, tadi kita berbalik, sekarang mengikat diri. Artinya hidup kita ini adalah bagaimana Tuhan mau lakukan hidup kita. Sesuai dengan kehendak Allah. Ada pujian kita katakan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Walaupun di masa seperti ini, suka-suka Tuhan. Jemaat Papan Mas tetap bersuka cita. Jemaat Papan Mas tetap mengikat diri kepada Tuhan. Tidak hidup sembrono. Meninggalkan semua tindakan yang tidak benar. Saudara tahu apa tindakan saudara tidak benar? Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada. Saudara telah dibangkitkan, ya. Kita dikatakan bahwa kita sudah bangkit bersama-sama dengan Kristus. Jadi kalau kita sudah dibangkitkan dengan Kristus, maka dikatakan carilah perkara yang di atas. Kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan atau sudut pandang sorga. Tujuan dan sasaran kita hendaknya mencari hal-hal yang rohani. Ini perkara-perkara yang di atas saudara. Kalau perkara-perkara di bumi banyak. Banyak selama ini kita melakukan perkara di bumi lebih kita pikirkan daripada Tuhan. Menomor duakan Tuhan seringkali kita saudara. Saya secara pribadi betapa rindunya saudara beribadah dengan semua jemaat Papan Mas. Saudara juga merasakan itu bukan? Saudara juga pasti merasakan itu. Dan ada jemaat kita datang ke gereja. Dia berkaca-kaca matanya. Dia bilang, dia bilang, saya rindu tempat ini tante. Saya ingin beribadah. Saudara, mari kita merindukan hal-hal yang rohani. Banyak orang saudara merindukan hal-hal yang jasmani. Ya kalau sekarang kalau saya lihat di banyak orang, saya lihat di Facebook atau lain sebagainya saudara, bahwa orang merindukan makanan. Nanti kalau udah selesai COVID ini kita jalan-jalan, kita begini begitu. Banyak sudah di otak ini saudara hal-hal yang, tetapi saudara selesai COVID pun tetap kita mau untuk mencari perkara-perkara di atas. Perkara-perkara Allah itu yang terpenting, itu adalah kekekalan. Kita harus bisa menimbang. Menjadi anak Tuhan tidak sembrono. Tidak asal-asal saudara. Yang keempat, mempercayai dan bersandar kepada Allah satu-satunya penolong. Amin saudara. Mempercayai dan bersandar kepada Allah satu-satunya penolong. Ibrani 13 ayat yang ke-6. Sebab itu dengan yakin kita berkata,
Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin, saudara. Di sini saudara mempercayai dan bersandar bahwa satu-satunya hanya Tuhan. Satu-satunya, jemaat nyanyi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hanya Dia yang saudara percayai. Hanya Dia pertolongan kita menghadapi apapun. Siapa yang dapat kita andalkan, saudara? Mari mempercayai Tuhan, bersandar kepada Dia. Ya, jangan lagi kita menduakan Tuhan dalam hati kita. Menomor satukan yang nomor satu, yaitu Yesus. Dia pertolonganmu di masa kesukaran ini. Saya bersyukur belum ada jemaat GBD Bapak Mas yang telepon, tidak ada lagi beras tante atau om. Tidak ada. Kami selalu berdoa siang malam kepada Tuhan. Tuhan menjaga jemaat, Tuhan menolong jemaat, Tuhan memberkati jemaat. Saudara tidak akan kelaparan. Sebelum masa pandemi kita tidak bisa kemana-mana. Ibadah kita pada tanggal 15 saudara kita berdoa semua bersatu. Bahwa Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati dan nyata sampai sekarang jemaat belum ada yang dijauhkan Tuhan. Gak ada yang COVID. Tidak ada yang terkena COVID. Dan itu menjadi doa kami selalu. Tuhan menjaga saudara. Hanya Dia pertolongan, tidak ada yang bisa menolong kita hari-hari ini, hanya Yesus. Dua Tawari 14 ayat yang ketiga sampai 7 sampai 11. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Raja Asa menghadapi Ethiopia dengan tentara 1.300.000 kereta. Dia datang kepada Tuhan. Selain Engkau tidak ada yang dapat menolong kami yang lemah terhadap yang kuat. Dia melihat keadaan Yehuda. Tidak mungkin menghadapi tentara yang 1.000.000. Tetapi dia datang, dia minta pertolongan Allah. Dia tahu siapa Allah yang dia percayai. Dia tahu siapa Allah yang dia kenal. Saudara jemaat Papan Mas yang kami kasihi dalam nama Yesus, di masa pandemi ini hanya Tuhan yang sanggup tolong saudara. Hanya Tuhan yang sanggup memberkati saudara. Dia memberkati jemaat Papan Mas, menolong engkau. Katakan kalau engkau perlu pertolongan, berarti engkau rendah hati di hadapan Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Berteriak minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong aku, tolong keluargaku, tolong bangsaku, tolong Indonesia, tolong keluargaku, tolong teman-temanku. Engkau harus berdiri menjadi jemaat yang kuat, menjadi jemaat yang senantiasa merendahkan diri, meminta pertolongan Tuhan. Bahwa Asa dia tahu siapa Allahnya. Saudara pun saudara tahu siapa Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan dia katakan bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kuasa kepadaku. Dan itulah Allah yang kita sembah, Allah pertolongan kita. Dia hidup dan berkuasa. Kita bukan menyembah Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup dan berkuasa. Jemaat Papan Mas, saya percaya walaupun hari-hari yang engkau hadapi ada banyak lemah, tapi engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, Ibrani 3. Ibrani pasal yang ketiga ayat 7. Sebab itu seperti dikatakan Roh Kudus, pada hari ini juga kamu mendengar suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatanku 40 tahun lamanya. Nah saudara, ini bangsa Israel 40 tahun di tanah, keluar dari Mesir,
mereka ada di padang gurun, mereka keras tengkuk melawan Musa, bersungut-sungut. Udah lihat bagaimana Tuhan membelah Laut Kolsum, bagaimana Tuhan membela mereka terhadap bangsa-bangsa. Tuhan memberikan mereka makanan, Tuhan memberikan mereka mana. Sudah melihat bagaimana mujizat-mujizat Allah, tapi terus. Saudara, sudah berapa tahun kita iring Tuhan, banyak pertolongan Tuhan kepada kita. Jangan engkau keraskan hatimu, mulai dari sekarang cari Tuhan. Supaya engkau kuat, hendak menghadap Allah di Sion, semakin hari semakin kuat. Tidak lemah, tetap setia kepada Tuhan. Cari Tuhan, selama ia berkenan. Ada waktu dia tidak lagi berkenan. Tapi waktu-waktu perkenanan ini pergunakan sebaik mungkin. Cari Tuhan. Adakan. Katakan, aku rindu engkau Roh Kudus. Aku rindu aku dibaptis dengan Roh Kudus. Aku rindu aku dipenuhkan dengan firman. Baca firman Allah. Mungkin selama ini belum pernah kau baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Baca firman Tuhan. Sudah banyak waktu di rumah. Mari saudara, bertekad dalam hidupmu. Seperti Asa dan kerajaannya. Dia bertekad kepada Tuhan. Sehingga dia diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa. Kita angkat pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Haleluya. Haleluya, kita mencari Tuhan. Kita datang kepada Dia. Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Kalaku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalaku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam. Amin Tuhan, amin. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku. Amin Tuhan. Tak seorang pun dapat menolong. Haleluya. Hanya Yesus jawaban hidupku. Katakan, bersama Dia. Amin, amin. Bersama Dia hatiku damai. Walau dalam lembah kekelaman, bersama Dia hatiku tenang. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, amin, haleluya. Bersama
Hanya Yesus jawaban hidup. Hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, hanya Kau pertolongan kami. Haleluya, haleluya. Kami berbalik dari cara kami yang tidak segenap hati. Kami mau dengan segenap hati, sembulan hati kami. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mencari hal-hal yang Kau kehendaki. Hanya Kau pertolongan kami, Yesus. Haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Raja, kami muliakan Engkau Roh Kudus. Ya karama syaka ya rama mau Jesus. Ya rama syaka ya rama baba. Ya rama sana ya rama baba. Ya rama Jesus. Rama sana. Ya rama syaka ya rama. Ya kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Allah Roh Kudus. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Kau sumber kekuatan kami. Kami perlukan. Oh, glory, glory, Jesus, 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 Jesus. Sarawasiramo. Shadalama sakaya rama Jesus. Haleluya, haleluya. Bersama Dia hatiku tenang, walau kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Jawaban hidupku. Tuhan Yesus Gembala yang baik, setelah kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami tidak mau hanya sebatas mendengar, tapi kami ingin berbuah, bertumbuh, berakar lewat kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu bukan ditujukan kepada orang fasik, tapi kepada orang yang hidup dalam dosa, supaya mereka bertobat. Dan firman Allah bukan ditujukan kepada orang yang merasa diri benar, tapi kepada orang yang merasa diri terhina di mata Tuhan. Dengan kebenaran firman Allah yang dia terima dan dia dengar, dia kembali mengintrospeksi diri, mengoreksi diri, membenahi diri untuk berbuat kepada hal-hal yang mulia, yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hidupnya menjadi sebuah hidup yang berharga, mulia, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan terus semakin mendewasakan kami mengerti dan memahami bagaimana cara hidup yang terbaik, khususnya hidup yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan, kelemahan, kekurangan kami. Layak perkenankan kami setiap saat, setiap waktu datang memperhadapkan diri ini hanya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat, berdoa untuk negara dan bangsa kami. Engkau lihat negara kami hari-hari ini sedang dirundung dengan rasa takut, dengan berkembangnya virus corona COVID-19 ini yang begitu banyak merenggut nyawa
Dan tentu rasa cemas, khawatir dan takut itu juga semakin bertambah-tambah. Bahkan tidak sedikit orang yang karena ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran, kecemasan yang berlebihan pun juga ikut mengalami kematian. Namun setelah sekian hari, sekian minggu, negara kami mengalami musibah seperti ini. Kami yakin firman-Mu berkata, seperti pelangi setelah hujan akan muncul dalam negara kami ini. Dan ini salah satu sifat menandakan bahwa kami akan menuai banyak jiwa-jiwa yang hormat dan takut akan Tuhan. Orang-orang yang benar-benar membutuhkan jalan keselamatan akan berdatangan kepada Yesus. Karena memang hanya Yesus satu-satunya jalan keselamatan untuk masuk surga. Di luar itu tidak ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tidak hanya kami dengar, tapi kami akan siap menjadi pelaku-pelaku firman. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kami siap menjadi berkat. Terima kasih. Maka berkatilah negara kami, berkati Bapak Joko Widodo, berkati wakilnya, berkati susunan yang telah dibentuk oleh Bapak Joko Widodo. Di antaranya para menteri, biar mereka bekerja dengan baik, TNI, Polri, para gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, RW, RT, mulai dari pusat sampai ke daerah, ke pelosok-pelosok. Tuhan Yesus memberkati, biar negara kami negara yang aman, negara yang diberkati, negara yang mengalami lawatan Tuhan. Dan keluarga kami yang belum kenal Yesus pun akan datang mencari Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati seluruh jemaat GBDI Papanmas, Tuhan Yesus tolong memberkatilah mereka. Keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Apapun pergumulan yang mereka hadapi, Yesus, Engkau menjadi sumber jawaban di atas segala-galanya. Hanya Engkau yang sanggup, mampu dan menolong seluruh jemaat-Mu, memberi mereka kekuatan, memberi mereka keberanian menghadapi situasi kondisi hari-hari ini. Dan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi semua adalah campur tangan karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba Tuhan yang sedang berjuang dalam melayani Tuhan. Bela anak-anak Tuhan dimanapun mereka pergi dan bertugas, bekerja. Lindungi, jaga, pelihara mereka. Karena Engkau punya rancangan, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera. Terima kasih. Dan kami yakini setelah kami beribadah kepada Tuhan, kami akan melihat ke depan janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Maka itu sebabnya beri kami kemampuan, beri kami kesanggupan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Mengampuni kekurangan, kelemahan, salah dan dosa-dosa kami. Kami juga berdoa untuk seluruh pekerjaan Sina Jemaat Tuhan, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan toko, karyawan pabrik, karyawan kantor, yang bekerja di lapangan terbuka, atau yang terkadang dinas keluar daerah karena faktor tugas dan pekerjaan yang harus dia kerjakan. Guru honor, guru pegawai negeri, multi level asuransi, pekerjaan-pekerjaan wira swasta lainnya. Doa kami dalam nama Yesus, Engkau memberkati. Dengan berkat yang Tuhan beri, mereka pakai untuk mengasihi dan mencintai Tuhan. Pendidikan anak-anak kami mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Kami tetap yakin Engkau Yesus pasti memberkatinya berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, mengampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tanganmu saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, pulang dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa.
cinta kasih sayang dari anaknya tunggal, penghiburan persekutuan dari Roh Kudus turun dan tetap tinggal menyertai kita hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allah Bapa, terima kasih Allah Anak, terima kasih Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat. Yes, yes, yes.